Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Indrianti dari kelas 94. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu terdiri dari saya sendiri, Anissa Melani, Khairunisa, Anissa Putri, dan Saskia Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang privasi dan perlindungan data pribadi. Apa sih privasi dan perlindungan data pribadi itu? Yang pertama-tama yang akan saya bahas ada di sini. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK, banyak di dalamnya melibatkan aktivitas proses permainan. Pengirim maupun penyimpanan data baik yang bersifat publik maupun data baik bersifat privasi terkait data yang bersifat privasi atau pribadi nilai yang mulai terjadi di luar kendali sehingga banyak pengguna atau masyarakat mulai resah dengan hal ini. Selanjutnya ada apa lagi sih yang akan saya bahas? Ada di sini ya. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyalahgunaan data pribadi sehingga muncul dampak yang merugikan. Pengertian informasi atau data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perlindungan data pribadi yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya yang termasuk data informasi pribadi, contohnya tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, riwayat anggota keluarga, nomor KTP, dan masih banyak lagi. 2. Dampak apa sih yang akan merugikan? Pelanggaran privasi di internet. Terkadang tidak sadar bahwa kita telah membuka data pribadi kita ataupun teman di internet, khususnya di media sosial. Itu termasuk salah satu pelanggaran privasi di internet. Tidak hanya itu, penyediaan layanan media sosial juga dapat melakukan pelanggaran privasi penggunanya dengan memberikan data penggunanya kepada pihak ketiga. Nah, itu dia. Kalau kalian salah menggunakan data-data pribadi kalian, ada di sini. Beberapa contoh berikut gambaran tentang berbagai hal privasi di internet. Nah, jadi setiap manusia itu pasti mempunyai privasi ya. Nah, yang pertama, di Facebook menandai teman dalam sebuah postingan baik berupa tulisan, tautan, web foto, atau video yang dapat mengakibatkan postingan tersebut muncul dan lainnya. Dalam ini teman kita jika dilakukan tanpa izin. Penyebaran foto pribadi atau keluarga di media sosial tanpa seizin pihak lain, tanpa seizin dari kita, jadi itu tidak boleh ya. 3. Penyediaan layanan transportasi di online memungkinkan mitra dan pelanggannya untuk dapat saling mengetahui nomor telepon yang seharusnya digunakan untuk keperluan di online. Memungkinkan mitra dan pelanggannya untuk dapat saling mengetahui nomor telepon yang seharusnya digunakan untuk keperluan komunikasi saat proses transaksi berlangsung. 3. Memasukkan nomor orang lain ke grup tersebut tanpa meminta izin, pencurian data serta penipuan. 6. Penggunaan media sosial yang tidak teliti dengan mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk dapat mengambil data ketika menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya masih akan membahas tentang dampak-dampaknya. Nah, dampak yang ketiga, dampak informasi data pribadi dan dapat diakses publik. Apa sih itu? Tentu kita pernah dapat pesan atau telepon nomor orang tidak dikenal, bahkan tertulis nama private number. Seperti kejahatan yang baru saja terkuak, yaitu pesan, mama minta pulsa, ayah minta pulsa, dan lain sebagainya. Beberapa dampak atau akibat yang bisa terjadi jika informasi data pribadi dapat diakses di publik. Penyalahgunaan data pribadi, informasi data pribadi yang tersebar dan dapat diakses oleh publik memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya penyalahgunaan data pribadi seperti SMS, spam, telepon spam, email spam, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan phishing yang menjadi sumber utama dari kebocoran data pribadi. B. Memungkinkan terjadinya kejahatan siber. Nah, selanjutnya saya akan membahas ini tentukannya. Dalam arti luas, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapat keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cybercrime dapat dilakukan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan di dunia maya ini umumnya digunakan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Jadi kalian harus hati-hati tentang itu ya. 1. Akses ilegal. Akun yang dibobol pelaku sangat memungkinkan membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya pemilik kehilangan data penting. 2. Menyebarkan konten ilegal. Konten ilegal adalah konten yang informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum seperti berita hoax. Selanjutnya, saya akan membahas tentang melindungi informasi data pribadi. Bagaimana sih cara melindungi data pribadi kita? Apa yang harus kita lakukan agar bisa dapat terhindar dari penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan cyber? Tentu saja, hal yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin bersikap lebih hati-hati dan melakukan langkah-langkah untuk melindungi informasi data pribadi ketika melakukan kegiatan di dunia maya. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan data kita di internet. 1. Gunakan password yang sulit untuk akun-akun yang kita miliki. 2. Jangan membagikan informasi khususnya data pribadi terlalu banyak di media sosial. 3. Perhatikan alamat URL dan situs yang kita kunjungi. 4. Jika bermaksud install aplikasi baru digawai atau di komputer kita, perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi tersebut.
5. Untuk setiap akun tersebut, lebih baik jika menggunakan password yang berbeda pula, sehingga terdapat akun kita passwordnya diretas tidak akan membuat akun lainnya mudah diretas juga. Selanjutnya yang ke-6. Hargai privasi orang lain, jangan membagikan data pribadi orang tanpa seizin yang bersangkutan. Ke-7. Hati-hati jika menggunakan WiFi di tempat publik, jangan pernah membagikan data penting apalagi melakukan transaksi keuangan. 8. Jika mendapatkan tautan atau link situs web melalui email, pesan singkat dan sebagainya, yakinkan dulu jika link tersebut mengarah ke situs yang kita tuju. 9. Lakukan setting privasi di setiap akun media sosial yang kita gunakan. Tentu siapa saja bisa mengakses profil dan postingan kita. Nah, kita udah masuk di penghujung pembahasan kita, yaitu yang ke-5. Nah, yang ke-5 ini kita akan membahas etika mempublikasi informasi dari media dan bermedia sosial. 1. Is true. Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagikan adalah benar? Banyak informasi yang beredar merupakan hoax atau bohong. Terus dari samping oleh banyak tangan kita harus mampu menilai kebenaran isi media sosial. Kedua, it is helpful. Ketika ingin mengunggah sebuah informasi, foto atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaatmu. Mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menemaninya. It is illegal. Sadari adanya hak cipta ketika akan membuat atau membagi tulisan atau foto, tanyakan kembali ya. Keempat, is it necessary? Mari kita berpikir lagi, perlukah kita mengunggah konten tersebut buat skala prioritas? Ingat selalu bahwa apapun yang diunggah ke media sosial akan tetap berada di sana. Kelima, yang terakhir ya. It is keen. Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat. Apa gunanya kita mempostingkan konten yang akhirnya hanya mencederai perasaan orang lain? Jadi, membuat konten hanya untuk hal-hal baik. Itu saja presentasi dari kelompok saya dan dari saya sendiri tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.